Namun rusak amal apa? Riya, ujub, sum'ah, takabbur. Ada seorang ulama sufi, umur beliau lebih 70 tahun di zaman terdahulu. Setiap hari beliau salat 5 waktu, bahkan salat Jumat itu persis di belakang imam posisinya. Kadang jadi imam, kadang jadi makmum, tapi di belakang imam. Itu sudah berjalan hampir 70 tahunan. 70 tahun. Ulama besar. Suatu hari beliau ada kesibukan, ada tamu di rumah lambat. Akhirnya Jumatannya terlambat. Maka beliau posisinya di saf paling belakang di masjid. Begitu di saf paling belakang, orang cangang berataan, karena biasanya buka kan, cangang orang, kenapa guru terlambat? Maka waktu itu kata beliau di dalam kitab itu, sakit hati luar biasa. Ada perasaan sakit hati, kan dicangangi orang nih, kenapa aku terlambat? Posisinya di belakang, kan pulang biasa di muka. Nah, begitu beliau pulih, bukan malu itu yang beliau rasakan, tapi beliau diperlihatkan Allah sesuatu yang selama 70 tahun merusak amalnya, yakni riya. Maka beliau nangis sujud kepada Allah. Alhamdulillah diingatkan di umuran 70 tahun ibadah. Jadi kita siapa tahu selama ini beribadah ada riya. Kalau ada riya apa? Hangus pahalanya katanya. Di akhirat tak masuk surga ada kawan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraqun. Ayatnya jelas, celaka orang yang salat yang hatinya lalai, yang riya dalam ibadah. Itu jelas, ayatnya jelas dan sering dibaca. Jadi Allah perlihatkan kerusakan amal-amalmu dengan berkat ilmu manfaat, berkat guru. Akhirnya paham. Berarti guru selama ini ulun salah, sasat ulun sudah selama ini. Perlihatkan. Allah sallallahu alaihi wa barik alaihi wa alihi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk istiqamah duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, barakah, maghfirah dan manfaat ilmu untuk kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kabul hajat kita berataan, kabul hajat anak keturunan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa ditambahkan Allah ilmu yang bermanfaat dan menjadi sebab di dunia berkumpul, di akhirat pun berkumpul dengan Rasulullah SAW di dalam surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin al hadirat jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memberikan nasihat yang sangat banyak di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini kepada kita. Di antaranya adalah beliau menganjurkan supaya kita mempunyai wiridan-wiridan. Ada wiridan itu berupa salat sunat yang rutinitas dikerjakan ketika malam hari. Kemudian setengah bulan yang telah lewat, kita juga dinasihati oleh beliau supaya menjadikan wiridan ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya surah-surah yang memang disunahkan oleh baginda Rasul SAW untuk dibaca di
di ketika malam ataupun siang hari. Di antaranya ulang sedikit, kita disuruh setiap malam membaca Alif Lam Mim As-Sajdah. Nah itu yang setengah bulan yang telah lewat. Pas sudah pian amalkan atau belum? Kira-kira belum bang? Kira-kira aja. Ada kasar pada ulun, mengira-ngira aja. Belum guru aja mengamalkan aja. Sekali semalaman aja, semingguan aja. Udah aja tuh. Alif Lam Mim As-Sajdah. Kemudian Tabarak. Nah, tiap malam tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila baca Tabarak, bila mati di kuburan kan ada kawannya. Nah, Tabarak mengamani. Bila jadi pukul malaikat, Tabarak menangkiskan. Itu hebatnya Tabaraknya. Kemudian suratul Waqiah, 5 asar atau 5 sembahyang subuh. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah. Kemudian amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbil mu'minun illa akhir surah. Akhir surah Al-Baqarah. Wa suratud Dukhan, Lailatul Isnain wal Jum'ah. Jadi malam Senin malam Jumat suratul Dukhan wa suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi itu malam Jumat atau siang Jumat. Bila memungkinkan kata beliau antaqra'a suratul Munjiyat. Nah, As-Sab'i, ada 7 ayat yang menyelamatkan, dibaca tiap hari. Di antaranya adalah kita disuruh pagi dan sore membaca awal surah Al-Hadid, kemudian akhir surah Al-Hasyr, kemudian surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian hendak kuring baca Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas beserta dengan ayat kursi. Dan sambung dengan kuliah ayyuhal kafirun hingga akhir perkataan kuring. Nah itu bahasan setengah bulan yang telah lewat. Mudah-mudahan kau mengamalkan badan. Minggu tadi kan amalan, tapi ikhlas insyaallah diamalkan. Ikhlas benar. Qul huwallahu ahad aja banyaki. Nah, banyaki qul huwallahu ahad. Supaya kau ikhlas juga. Nah, kemudian kita sambung nasihat daripada Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, dapat keberkahan, dapat karamah daripada membaca kitab wali-wali Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qira'atil ilmin nafi'i. Kata beliau, harus kata beliau kamu mempunyai wiridan berupa membaca ilmu yang bermanfaat. Jadi di samping salat sunat banyak malam hari, kemudian lagi membaca ayat-ayat Quran wabil khusus yang ditentukan oleh Nabi, disambung lagi kata beliau dengan membaca atau mengkaji ilmu yang bermanfaat. Contohnya ya kita hari ini, ya kan? Ini kan rutin setiap Sabtu ada 2 biji kitab yang setiap Sabtu ada Tanqihul Qaul Imam Jalaluddin Asyuti dan Risalatul Mu'awanah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi biar lawan ulun dalam setengah bulan seminggu itu berapa biji kitab ya? Nah di majelis di Nurusifah ada tafsir Jalalain, ada Qasyifatus saja. Kalau 2, di sini 2, 4. Tambah lagi yang malam Sabtu yang khususan, itu lain pula kitabnya. Itu alhamdulillah, itu namanya menjadikan wiridan mengkaji ilmu yang bermanfaat. Apa manfaatnya gurunya?
untuk perbaikan diri. Orang menuntut ilmu itu supaya membaikkan diri. Namun asalnya jahil jadi berpengetahuan. Ini berbaik dah. Nah asalnya kada bisa berkopiah jadi berkopiah. Kenapa menuntut ilmu? Ya kan kita kada bisa berkopiah, bisa gula aja. Tapi dulu ada gula aja gara-gara berubah. Iya sudah. Nah, guru aja gara-gara berubah mau kopiah nih. Nah ini salah niat sudah. Nah, nambah binian kayak itu juga. Ulun guru aja kacang-kacang rambut masih hirang aja. Ulun ini pokoknya rambut ini besemir doang aja. Bukaan. Wah ini hibak uban jadi asal suban juga aja. Nah itu salah niat tak. Nah itu. Dan yang bagus apa? Yang bagus karena Allah. Tapi ilmu sudah dapat. Jadi berbaik diri. Yang asalnya berbinian wali lawan laki, terus menuntut ilmu bermanfaat. Untuk patuh lawan laki, taat, panderannya lemah lembut. Nah itu kan barakat menuntut ilmu ya. Nah, jadi untung lelakian bininya ke majelis. Nah itu juga bebinian lakinya ke majelis untung juga daripada nya ke warung jablay. Nah untung banget lah. Itu menghabisi laki. Pula ke majelis ya daripada ke warung jablay. Sakit hati biar nah. Maka majelis sakit hati juga itu biniannya nang karpitar. Laki ke majelis dia sakit hati. Nah berarti biniannya yang perlu diruqyah. Perlu diruqyah tak? Berarti jin bininya tak? Nah jin kafirah. Bila mati jadi sundal bolong. Atau apa syutingnya tuh suster ngesot kan. Nah Sufyan bila bini gitu bawa dahulu karena alun ruqyah keluar jinnya. Jin nang kafirah tadi. Alhamdulillah. Nah jadi jadi Imam Haddad suruh mengkaji ilmu yang manfaat rutin angkat tiap Sabtu Risalatul Mu'awanah luar biasa kitabnya. Terus itu ada tafsir Jalalain Imam Suyuti 5 lah biar ini ada At-Tibyan biada Amalatil Quran. Terus Imam Nawawi Imam Suyuti ini Imam Haddad. Nah ini luar biasa sudah 5 dalam setengah bulan itu luar biasa. Orang sekolah aja belum tentu 5 biji kitab. Sekolah tuh isi biji aja biar 5. Sampai berapa tahun lalu bisa hibak lah kali. Tapi 5 nya bisa membaca lagi. Tapi ada bukti kalau anak cucu kayak dia orang ahlul ilmi juga atau juga menuntut. Buktinya tuh kitab sidin di lemari. Maka kitab sidin ini tadi bertulisan tanggal sekian mengambilnya. Belajar lawan guru ini tulis di muka sana tulis. Nah jadi anak cucu kan ada peninggalan tanda tangan pulang. Nah kuasiatakan bila aku sudah mati tolong kitab ini lanjutkan bacanya. Wah mantap jauh lah kan anak cucu tadi. Jadi anak cucu pas melihat ada wasiat kai suruh baca kitab sidin. Terpaksa anak cucu belajar nama sorof ya Allah belajarnya ilmu alat sebelum baca kitab belajar. Nah itu berarti kan nasihat nang baik wasiatnya. Nang wasiat mati di bawah tilam bertulis bila aku matilah kawin akan ini kan. Dan tutup biarkan disuruh dikawinnya aja deh. Tanah dibagilah warisan adil-adil gak usah disambat ini kebahagiaan sudah. Nah, gitu tuh tulis sih di kitab tulis mantap tuh. Tanda tangan pulang kalau mau kasih tempel dia. Nah tertanda misalkan mbah siapa tulis itu. Insyaallah alhamdulillah. Wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bidatillah wa sifatihi wa af'alihi wa la'ihi. Adalah ilmu yang bermanfaat itu tadi cirinya. Ciri ilmu yang manfaat selain menurut sambutan yang sebutkan tadi itu secara syariat. Jadi Imam Haddad dalam kitab ini yazidu fi ma'rifatika menambahi pengenalanmu bidatillah kepada zatnya Allah Ta'ala. Yang asalnya pada pinandu lawan Tuhan pinandu Allah Ta'ala. Buktinya pinandu orang azan lakas kamu sholat ke masjid. Dahulu kan pinandu
pinandunya buah sawit. Ya kan? Bila pinagana sudah betul pun di kebun. Kurang ada kali dengarinya sibuk lah mengurusi sawit aja. Itu berarti ada pinandu lawan Tuhan, ya. Pinandunya lawan sawit atau pinandunya lawan karet. Pinandu benar nih bau karet jangan aja. Nang bau masjid, bau langgar, bau majelis kan pinandu. Atau kisah orang. Nah, sudah menuntut ilmu, kita pinandu benar sudah. Sudah para sawit, anak Allah Akbar, tancap kulit, sembahyang dulu menyaja. Nah, berarti kan yazidu fi ma'rifatika bi dzatillah ta'ala. Tahu sudah Allah Ta'ala bahwa Allahnya yang paling ganal, paling besar. Dunia halus, apalagi kampung halus, apalagi bini, apalagi anak halus, dan langganan akbar Allah Ta'ala. Sehingga apa aja gawian tinggalkan dulu, berarti sembahyang dulu, ibadah dulu. Nah itu ciri orang yang bertambah ma'rifatnya dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertambah pulang pengenalannya wasifatihi dengan sifat-sifatnya Allah. Apa sifat Allah? Ada 20 sifat wajib, 20 mustahil, satu yang harus. Ya kan? Berarti 41. Pinandu sudah berapa menurut ilmu? Berarti nang basic kuasa nih Allah Ta'ala. Aku pada basic kuasa. Wajar aja bilanya aku bagawi gagal. Pernah gagal itu wajar. Kenapa? Karena bukan aku nang kudrat. Nang kuasa itu bukan aku, melainkan Allah. Nah hasilnya kada bagus, padahal sudah pupuk banyak benar. Jujur aja menyai, kasih hati kita karena nang iradat, nang bakahandak Allah bukan kita. Kita berusaha menanam sudah, berusaha supaya syukur, hasilnya kada bagus. Barakat untuk ilmu, paham, iradat, diam, kada mau sakit hati. Nah, malahnya berucap subhanallah, alhamdulillah, ada aja hikmahnya menyai. Nah, bukan berarti kegagalan itu musibah bagi kita, tapi ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Karena Tuhan mengkudrat iradat, pahaminya berana itu. Dan itu barakat apa? Menuntut ilmu. Kada menuntut ilmu, apa yang digawi orang menuntut ilmu? Maniwas. Jadi orang nampak tujuh maniwas. Maniwas itu bahasa Jawa, apalah paham ber. Tapi paham ya, maniwas lah. Maniwas itu menyalahkan. Nah, apa aja sudah bilainya, ada gagal pasti menyalahkan. Itu bukti orang kadar kenal dengan sifat Allah. Buktinya katu juga ada tiwas. Rumahnya aja gara-gara gampang semalam. Aku humaan kada ada selawar. Habis pun sawit mati beradaan. Apa hubungannya? Ada hubungannya, tapi tanggal kurang tahu tiwas saja. Pokoknya salah sedikit tiwas bini. Ya Allah. Itu untung laki kau majelis taklim. Bini salah kau ya. Biar sangit. Kudrat iradat Allah menyayang. Kehendak Tuhan. Apa ya? Mungkin tahun kita bagus. Mungkin. Nah, mungkin ya Allah bahasanya mungkin tahun kita insya Allah baik. Tahun kita berhasil. 5 berhasil karena akan pulangnya karena gawiannya ada apa ujarnya? Alhamdulillah menyayang kudrat iradat Allah. Allah menguasa, Allah menghendaki kita sukses tahun ini. Alhamdulillah ujarnya. Kan nyaman pula. Mani waskada kurang tersalah beratnya aja. Kemudian wa'af alihi, jadinya pinandu perbuatan Allah. Perbuatan Allah Ta'ala. La tataharaf daratun ila bi'idnillah. Ujar si Abdurrahman Sidik di dalam kitab Amal Ma'rifat. Tidak bergerak sebesar zarrah di muka bumi ini kecuali atas izinnya Allah. Jadi segala apa saja yang kita gawi atau yang kita melihat gawian orang itu semua menggerakkannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kadang-kadang kebetulan dalam ilmu tauhid itu kadang-kadang kebetulan. Nah pas bandar aja kebetulan kada berduit sih datang. Ada dasar perbuatan Tuhan mengantar itu perbuatan Allah Ta'ala. Kemudian yakin perbuatan Allah Ta'ala itu ta'alluq kepada tiap-tiap sesuatu, maka rancak pian bocap la haula wala quwata illa billahil azim, maka jadilah sesuatu yang kada mungkin nol pian mungkin. Asa kada mungkin jarapuni ampih garing. Nah, buahnya asa berapa tahun dah aku jadi lumpuh. Timbul sehat pulang. Nah, itu halnya perbuatan Allah. Kada dan mustahil fa'alul lima yurid. Allah memperbuat sesuai dengan kehendaknya. Fa'alul lima yurid. Amun kita berkehendak menggawi ini belum tentu kawan. Karena kita kada punya kuasa, kada punya kehendak, kada punya ilmu, nah, untuk menentukan sesuatu itu. Ini udah datang ke sini perbuatan Allah Ta'ala. Nah, jadi batin ulun ini berbanding ini membaca kitab adalah akalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ulun hanya sekedar pelakunya aja, nang zahirnya kelihatan. Padahal yang memberi izin tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di awal ucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu ngarannya orang berilmu lah. Wa'af anihi walaihi, dan segala tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tinatu hujan tanda kekuasaan Allah. Jangan digerunung hujannya, hujan pulang aja. Itu berarti ada pinandu, ada berilmu kada mau gerunungnya. Pas hujan, alhamdulillah hujan pulang. Nah, hujan pulang ya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah panas pulang. Nah, kita alhamdulillah lakiku datang. Alhamdulillah tulang pulang. Kita tanda kekuasaan Allah Ta'ala banyak. Ini kata Imam Haddad. Jadi ilmu yang bermanfaat itu jadi sedih menambahi makrifat kamu akan zat Allah, sifatnya, perbuatannya, dan tanda-tanda kekuasaannya. Jadi selama ini biar nuntut harus perkara dalam hati ini harus bertambah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi, dan engkau mengenal kata beliau dengan barakat ilmu yang manfaat itu apa yang diperintahkan kepadamu daripada perbuatan taat kepada Allah, mentaatinya. Asalnya kada tahu nang halal haram gawi terus, nang halal kada tahu, nang haram kada tahu, nang boleh kada boleh langgar terus. Nah, limbah menuntut ilmu tahu sudah ini punya wajib hukumnya diperintahkan Allah Ta'ala kita suruh dijaga. Kan berangkat tuntut ilmu nih. Di Barambai situ pernah ada orang tua curhat dulu. Itu tahun 2006. Ini 2000 berapa dah? 22. Berarti 16 tahun yang silam. Ujar orang tua ini, guru aja ulun sepanjang umur ulun ini nah, umur berapa? Waktu itu kurang lebih 55 tahun umur sedikit. Waktu itu kada semua berjakat. Jadi ulun jakat apa gerang makin maksud jakat malkan, jakat bani kah? Ini kan rumah. Jakat bani guru menmal jakat malkan lo kada bisi harta, sama sekali bisi ya. Jakat bani setahun pian kuliah berapa biasa. Nah, dari hasil pertanian tuh jadi sidin kuliah kadang-kadang 500 balik, kadang-kadang sampai 1000. Banyak dulu. Itu jakatnya kayak apa guru? Dulu 100 kaleng, 100 balik itu 10 keluarkan. Bahari lah kalau ini kuliahnya 5 karena pupuknya banyak. Bahari kan tanpa biaya, gitu ditambah tanam tumbuh bahari itu. 10 keluarkan, munnya 1000 berarti 100 lah guru. Enak benar guru lah aja.
Nah, itu kalimat banyak benar itu sudah menunjukkan jahil akan ilmu agama. Itu jahil aja, banyak banget dulu aja. Dulu kan anak berapa gerak? Nah kalau itu guru aja, sebalik aja, sebalik dulu lain masalah agama, itu masalah sedekah, lain zakat lain. Kalau zakat kan ada ketentuannya. Lima ulun jelaskan panjang lebar sini apa fungsi zakat, manfaat zakat, hikmah zakat, paham. Mengenai itu guru ulun bayari zakatnya tahun ini dan seterusnya. Tapi pian nama nerimanya bernaya pulang. Ada paham pulang betul. Kayak inilah memanglah zakat itu harus sembarang julung pulang. Nah, itu ngomong berilmu nih. Harus sembarang julung pulang. Biar harus menjulungnya kepada 8 golongan. Mau kisahkan pulang. Kayak itu guru aja kali benar membayar zakat jangan kali. Ya kayak ini dulu sudah zakatnya lu ambil, harusnya bahilah, itu bahilah dah. Ulun aja di sini bahilah, jadi ini ulun wakil biar ulun ambil zakatnya. Itu ulun bagiakan orang kayak apa? Namun maka itu guru aja mantap tuh aja. Nah itu ada aja caranya lah, jangan ketang yo guru nih. Mulai menyangit kata dirasakan pulang. Ya itu orang berilmu pulang aja. Akhirnya berzakat sini. Dan sudah berzakat kayak apa julur hati. Nyaman pengajar pada dahulu. Rumah tangga bang kayak apa? Nyaman juga. Kekanakan bang nyaman juga diatur. Ibadah bang lancar alhamdulillah. Utang zakat bahari bang dibayari lah. Belum dulu aja. Ya kalau utang zakat itu dikodok kayak sembahyang juga. Membayarnya berapa guru itu pian berapa tahun? Boleh lah dikredit, boleh. Tapi pian nyatakan bila ada lapihan bani zakat keluarkan. Nah, di lokal mana kan zakat itu? Pakai miskin mana karena itu belum situ. Karena bilanya baru lunas pian meninggal dianggap Tuhan lunas juga. Karena pian baninya sudah dari usaha tunggal di kita membayarnya. Nah itu barakat nuntut ilmu. Akhirnya beberapa tahun, 2 tahun rasanya mesin bayar zakat itu rumah sini halus bagaimana kau mereka. Nah asalnya bisa pindah bahkan kendaraan sudah. Kemudian buka kelompok pulang. Kau mengawinkan anak pulang. Jadi lu datang dengan apa nih? Dengan syukur kepada Allah. Kayak memang rasanya rezeki berberkah kalau aja. Alhamdulillah guru aja. Situ menasihati. Lagi ulun kada berzakat guru aja rumah aja miris, awingnya buntus kada kawan membaiki. Nyata aja ulun karena Tuhan mencabut berkah. Jadi habis terus duitnya, baninya habis terus. Nah itu kan berkat nuntut ilmu nih. Maka akhirnya paham. Nah, wa ta'rifu bihi ma amarka bihi min ta'atihi. Apa yang disuruh Tuhan daripada taat kepadanya itu paham. Disuruhan Allah Ta'ala, lain suruhan guru, lain ya Allah menyuruh. Mana jadi anak baca Quran itu suruhan Allah Ta'ala, suruhan Nabi. Nah, ajari anak. Kita kada kawan melajari anak gara-gara 2 faktor, pertama jahil, yang kedua sibuk. Sekolah katanya. Nah, kan 2 faktor yang kada kawan menyebabkan melajari anak tuh pertama jahil. Jadi tidak bisa mengaji, mempelajari anak. Nah, yang kedua mungkin bisa mengaji, tapi kadang sudah waktu mengajari anak, maka masuk akal menyapa sekolah. Lapas tanggung jawab kita dosa daripada mengajari anak dulu. Nah, kita biayai pendidikannya, kita pegawai. Nah, itu namanya mengenal apa yang disuruh Allah daripada perbuatan taat kepadanya. Itu barakat hadir di majelis. Wa nahaka an ma'siyatihi, dan ilmu yang bermanfaat itu pulang dapat mencegah daripada berbuat maksiat. Dahulu pada tahu kisah ayam orang diambilnya, disembelihnya, nah itu pulang dimakaninya sekeluargaan, ketawa-tawa aja. Begitu sudah hadir di pengajian di majelis, nah dapatlah ilmu bermanfaat. Kada hakun lagi. Nah, pada boleh jangan ambil ayam orang. Pada boleh jangan ambil sandal urang. Nah, kayak apa?
Oh pada boleh jadi rumah iti bini orang. Tahu sudah lagi dulu atau kisah bini orang iti terus. Insya Allah. Jadi barakat nuntut ilmu itu kata Imam Haddad luar biasa manfaatnya. Jadi jangan sampai dalam seminggu biar abah urus kumpul kadada mengkaji kitab ulama sholih. Dalam satu minggu nah sampai kada hadir ke majelis ilmu nang di dalam hati rusak galau berkepanjangan biar. Jadi ada dalam seminggu itu mengkaji atau memutalaah kitab para alim ulama usholihin. Duduk ulama kita mengkaji seorang kalau pernah salah paham kita tidak sesat menyesatkan, lebih baik duduk ulama. Duduk ulama ambil kitabnya mutalaah. Maka itu jadi nasihat. Wa yurithuka zuhdan fid dunya. Dan ilmu yang bermanfaat itu akan mewariskan kepadamu sifat zuhud terhadap dunia. Kan jelas ya? Bila orang mempunyai ilmu yang tinggi dalam ilmu agama dan manfaat bagi dirinya, mewariskan sifat zuhud kepada dunia. Apa yang dimaksud zuhud? Zuhud ada dua macam jelas malam. Zuhud tingkatan para aulia dan zuhudnya orang awam. Kalau zuhudnya para aulia benci dengan kehidupan dunia. Bila besi harta, besi duit, habis akan kesabaran di jalan Allah. Lihat kelakuannya Syekh Sulaiman Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, dapat duit dari hadiah orang dari sini Bagawi, sudah sedekahkan fakir miskin, infakkan, habis kerana tertinggal di dalam tangan-tangan mereka para wali. Adapun kelas orang awam, nah kelas awam ini kayak kita nih, nah cukup cenderung kepada akhirat daripada ke dunia. Jadinya ingat nih, bila dapat duit ingat akhirat, sedekahkan, infakkan. Ada waktu baca Quran, beribadah, itu zuhud sudah. Jangan dipahami orang zuhud itu baju bertambah-tambah. Yang orang mandi 40 hari sekali, rambut panjang ada terurus, jambut kayak tujuan sampah kemana-mana. Nah, sesimut nongkaibun final itu lain zuhudnya itu orang gila. Kalau ya salah paham kira. Nah, ada orang ngaji zuhud, ngaji tasawuf, kayak itu hasilnya ada. Nah, dikiranya tasawuf tuh kayak itu. Padahal tasawuf itu diambil dari kata sufi, artinya suci, bersih. Malah orang kata tasawuf nang bunyi tasawuf tuh bersih pakaiannya. Nah, orangnya bersih lahir dan batin, bukan maka itu. Nah, ini zuhud kada itu makanya di hati. Nah, di hati. Jadi berpaling daripada dunia, hatinya cenderung kepada akhirat. Kalau wali full akhirat, jadi harta itu habis serahkan. Ada 6 orang hubud dunia atau kebalikan zuhud itu hubud dunia, cinta dunia. Kalau orang cinta dunia ada 2 penyakit. Kikir, nah ada di atas kikir suh, makanya ini di tafsir jalan yang kita bahas. Nah itu ada kan, itu lebih banget daripada kikir. Kok kalau hubud dunia kayak itu, apalagi bersedekah ada pun sudah, berinfak ada pun. Nah itu penyakit orang nang hubud dunia. Makanya orang hubud dunia dibawa duduk ke majelis berkurang, insyaallah kurang. Kalau ada hukum duduk di majelis, duduk lawan ulama barang. Dah hari-hari itu berjamaah ulama, insyaallah itu hubud dunia juga kurang. Wa yurithuka zuhdan fid dunya, mewariskan kepadamu sifat zuhud di dalam dunia. Dan kita lihat yang tadi pikiran dunia benar. Pikiran dunia ini makin hari makin bingung, makin lapar. Dia berganti terus kendaraan, lapar. Hanya nukar kendaraan 3 bulan keluar pulang kendaraan hanya mereknya sama, bentuknya lain, sakit hati pula, merupakan pulang kendaraan itu 6 bulan pulang keluar pulang hanya. Jadi kalau ganti tunggangan aja itu kurang hubud dunia kayak itu. Padahal kendaraan sama rasanya nyawa. Nah, ulun lagi anu kayak itu dia ganti lu kendaraan. Wah ini beberapa itu lagi merek nampak kasih turun jalan yang itu lah tujuannya penting jalannya. Nah,
Bila pina kata nyaman, bawa ke bengkel, suruh bengkel kan, pokoknya nyaman gitu aja sudah. Nah, ini tukar merek baju, bila kata merek Buaya ada keluar, padahal cacat dia sama itu baju juga. Nah, itu tuh kan, itu kan hukum dunia lah, kegilaan lawan dunia tuh kayak itu. Handphone kayak itu juga, satu kan berganti HP, anu aja kameranya kurang tarang aja. Mendasar seorang kira padanya mau handphone salah kan? Tidak apa-apa lah kalau itu singgung. Tapi ujungnya aja, berganti. Nah, bajar harganya mau ganti pulang kalah banget harganya. Apa aja kameranya kan mau tarang, mau kadang terus. Jadi jenong lagi. Dasar kira, lagi baik. Biar bukan melarang pak. Dasar kira kan ini mau bukti ya. Ya Allah, hajat habis salahkan. Seorangnya nggak pelamir muka. Itu lagi orang hobi dunia ini. Mulai berpaling. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Atau walal akhiratu khairun wa abqa. Tuhan dan al-a'la. Ya, bahwa akhirat itu lebih utama, lebih kekal daripada dunia. Sudah dijelaskan Allah Ta'ala. Berpaling nanti. Oh ini dunia. Sama rakyat kayak itu juga. Bila melihat mang pina anung pina bungas sama aja nanti rumah itu binian juga itu ya binian juga. Nah kenapa makan tangan ke situ pulang? Nah ya Allah yang ini hubung dunia juga nih. Nah bahaya juga. Ya sudah jangan bicara akhirat nah. Sudah ada di rumah. Ini anak bungas nih itu ini operasi. Operasi di situ ada dokter operasi plastik. Ini plastik itu dikumpulkan sedih, diulas sedih. Kadang itu pengelar tahu juga. Pengelar make up nang larang buat saya. Jangan mau tunggu di mengenai make up itu buat saya aja saja. Bujur jual. Mengenai make up itu buat saja. Apalagi nang larang mereknya. Belum tahu merek nang larang apa ada. Membeli bentuk wadah mereknya. Kalau film tahu guru berusaha nukarakan. Jadi bini ulun untuk bila kabanjar lah sehingga lihat lagi ulun pokoknya tukarakan ulun make up ukur lakap tuh segala gincunya ulun mereknya apa wadah sampai ulun ke toko itu tadi lah ulun hati biar di toko tadi lah ada binian segeko rakyat berataan jadi mana ulun pakai toko kosmetik supaya ke dalam karena akhirnya putih-putih kalinya dari bebannya biar mau keraton bencong sekali bapak bencong di muka berpikir dah ulun nek ulun ini masih menjolok duit buka ya gini iya bencong nya bisa jatuh cinta lawan seorang ini kan pun bencong jualan ya Allah nah yang itu kalau sebelah lagi mau ada tukar serangan jadi gitu nah kalau pindah aku hilang dalam bencong itu di Banjar itu ada tokonya ya mana tadi tadi zuhudan fit dunia nah. Jadi orang ilmu manfaat itu zuhud warobbatan fil akhirah jelas gua warobbatan fil akhirah dan mewariskan kecintaan atau kecenderungan dengan perkara akhirat ulun sebenarnya iri lah hubungan biadnya lah dan belum tentu ulun kayak itu nah yuk ulun tak kalau biadnya bagi saya ulun mah bukan kalau kiri coba yang melihat bukannya datang kayak hujan datang ulun nah, maka seminggu itu ada berapa kali ulun tuh hari Rabu malam Selasa kemudian ini ada manakib Khadijah pulang ya Allah tiap bulan ada majelis Habib habis pulang tiap bulan ada pulang malam Sabtu ya Allah juga jakanya aku bisa kan kolera aku buatnya turun nggak jual beiri gitu buatnya jual nggak semangat buatnya luar biasa gimana nah itu tuh luar biasa itu tuh warok batan fil akhirah artinya yang dituntut selama ini tuh kan manfaat tuh ini kan urusan akhirat nih nah yang di dalam tafsir surah Yasin apa wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun
ya, menyaksikan batis-batis orang yang jalan ke masjid, ke majelis ta'lim itu kadang menjadi saksi di akhirat bahwa ada bekas-bekas batis mereka. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat, barakat kita rajin untuk beribadah dengan para alim ulama. Itu yang berkata. Kemudian wa yusiruka bi'uyubi nafsika. Nasihat Imam Haddad, ilmu yang manfaat itu wa yusiruka bi'uyubi nafsika, bisa memperlihatkan kepadamu dengan keaiban dirimu. Kau melihat yang selama kada pernah menuntut ilmu, kurang tahu sang salah. Kan gitu. Selama kada pernah menuntut ilmu nih, kurang salah terus. Begitu inya nuntut ilmu, inya yang menangis selama. Astagfirullah, ternyata selama ini aku nang humor, aku nang salah. Yang gitu tuh kan, itu diperlihatkan kata Imam Haddad dengan berkat ilmu manfaat itu keaiban diri kita. Jadi semakin orang nuntut ilmu, semakin nampak kesalahan dirinya. Bukan semakin alim, sebenarnya adalah itu orang syariat menarikkan untuk ilmu itu semakin hari semakin alim. Orang syariat, kalau orang hakikat menuntut ilmu semakin hari semakin bungol sebenarnya. Itu hakikatnya. Semakin hari semakin tahu. Ulun begitu pernah masuk ke rumahnya Al-Qaram Kiai Ahmad Sufyan Payan. Waktu kuliah dulu di IAIN itu pernah masuk ke masjid. Elang. Begitu masuk dia belum melihat di ruangan 2 kali 3 kali ruang tamu sini kitab tinggi larinya kayak abang tuh, kitab kuning yang gana-gana tuh. Ulun masuk langsung ke duduk taumut. La ilaha illallah subhanallah. Seorang sebiji aja apa? Sebiji aja apa? Sampai itu kan artinya bakaku alim jauh benar, iya lah. Sebiji kitab nang gana itu aja kada lulus memahami ini orang kitabnya. Kayak gitu dah. Makin nuntut, makin tahu aib diri kita bahwa kita kurang. Selama ini aku salah, hatiku kayak ini salah, niatku salah. Itu barakat nuntut ilmu. Akhirnya lawan laki minta maaf, lawan bini minta maaf, lawan anak sekalipun minta maaf. Abah selama ini aku salah. Nah, bujur balikan. Ternyata bujur nggak belajar ilmu, abah tahu, abah tak salah. Nah itu, wa yubsiruka bi uyubi nafsika wa afati a'malika, dan juga diperlihatkan Allah kerusakan amal-amal. Tahu, merusak amal apa? Riya, ujub, sum'ah, takabbur. Ada seorang ulama sufi, umur beliau lebih 70 tahun di zaman terdahulu. Setiap hari beliau salat 5 waktu, bahkan salat Jumat itu persis di belakang imam posisinya. Kadang jadi imam, kadang jadi makmum, tapi di belakang imam. Itu sudah berjalan hampir 70 tahunan. 70 tahun. Ulama besar. Suatu hari beliau ada kesibukan, ada tamu di rumah lambat. Akhirnya Jumatannya terlambat. Maka beliau posisinya di saf paling belakang di masjid. Begitu di saf paling belakang, orang cangang badan, karena biasanya buka kan, cangang orang, kenapa guru terlambat? Maka waktu itu kata beliau di dalam kitab itu, sakit hati luar biasa. Ada perasaan sakit hati, kan dicangangi orang nih, kenapa aku terlambat? Posisinya di belakang, kan pulang biasa dibuka. Nah, begitu beliau pulih, bukan malu itu yang beliau rasakan, tapi beliau diperlihatkan Allah sesuatu yang selama 70 tahun merusak amalnya, yakni riya. Maka beliau nangis sujud kepada Allah. Alhamdulillah diingatkan di umuran 70 tahun ibadah. Jadi kita siapa tahu selama ini beribadah ada riya. Kalau ada riya apa? Hangus pahalanya kadang di akhirat tak masuk surga kada kawan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraqun. Ayatnya jelas, celaka orang yang salat yang hatinya lalai, yang riya dalam ibadah. Itu jelas, ayatnya jelas dan sering dibaca. Jadi Allah perlihatkan
kerusakan amal-amalmu dengan berkat ilmu manfaat, berkat guru. Akhirnya paham. Berarti guru selama ini ulun salah sasat ulun sudah selama ini. Kelihatan. Insyaallah. Hanya ada orang datang kepada ulun nangis-nangis maradep. Itu 2 tahun yang lalu sebelum Covid. Bingung anu bini ulun. Kenapa sih dia maradep pian nangis dia? Kenapa sih dia? Jadi ulun orang itu tadi sudah 2 tahun pada sembahyang. Gara-gara tak umpati guru nak ada sembahyangan. Gurunya nak sembahyang jadi umpat kali sembahyangan. Lalu kenapa sih bertobat menangis? Sebabnya ujar sidin tapi bilawan ulun. Ujar sidin Allah alam. Ujar ulun tapi bilawan ulun. Dia guru hadir di mimpi ulun kawan dia. Lalu ulun suruh hadir ke majelis. Pas hadir ke majelis, rupanya Allah bukakan wa afati a'malika. Dibukakan Allah yang selama ini merusak amalnya. Hanya sadar, jalur sudah jangan lagi mengaji. Kasih tuh, udah ulun aja lagi. Atau guru-guru nang sama alirannya Ahlussunnah wal Jamaah, silakan. Tapi kalau yang aneh-aneh itu jangan lagi. Karena biar bebuik pulang lah sembahyang. Surga nukar 20 juta. Mengarintit 600 sebulan. Aneh lah. Untuk ajaran itu aneh tapi ada aja nomor 4 kan. Bingung juga kita anak iblis namanya dalangnya iblis. Yuwas bisubi sudurinas. Wa maqaidi aduwika, dan melihat tipu daya musuhmu. Siapa musuhmu? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya Tuhan, wahai anak Adam, jangan mengombati setan, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Allah perlihatkan ini tipu daya setan, berkat menuntut ilmu yang manfaat. Insyaallah. Yang banyak kalau nasihat belum hadatnya, insyaallah nasihat sini. Dan kita amalkan lah. Ini ilmu itu baik, mudah-mudahan amalkan, berdoa Tuhan. Wahadal ilmu yang manfaat ini, kata beliau, sabitun fil kitabi was sunnati wa kutubil a'immati. Cirinya 3. Biarlah di mana pian duduk di majelis ilmu, di mana ada guru alim, ada habib, siapa yang mimpin majelis ilmu, ciri ilmu yang manfaat itu 3. Wahadal ilmu ini, kata beliau, sabitun fil kitabi, dikokohkan di dalam Al-Quran. Bila belajar ilmu seputing-puting kalau dari Al-Quran keluar, berarti guru menyesatkan. Bukan qala Allah Ta'ala, tapi ujar aku. Kita katakan bila belajar gurunya banyak ujar kok. Kita mendengarkan sidin pengajian, tapi kadada qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, ayatnya ini, dalilnya ini, kadada, berarti itu alirannya menyesatkan. Cirinya kata yang ada sabitun fil kitabi, Qurannya jelas, ini ayatnya dalam Al-Quran. Atau tafsirnya jelas, mutawarah. Kemudian was sunnati, dikokohkan dengan sunnah, dengan kitab hadis. Ada hadis Nabi. Oh, ini hadis nabinya dalam kitab ini jelas hadisnya, mutabarah. Kemudian wa kutubil a'immati, dan juga dikokohkan dengan kitab-kitab para imam salafus salihin. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, 4 mazhab ini. Atau Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Maturidiyah, Ash'ariyah atau Maturidiyah dan sebagainya. Dikokohkan dengan kitab-kitabnya para imam-imam salafus salihin. Bilanya kadada pulang imam-imam salafus salihin, bukunya nukilan nang ujar gurunya aja. Kadada menurut Imam Syafi'i, Imam Suyuti kadada, Imam Nawawi kadada, Imam Ghazali kadada. Nah tiba-tiba imamnya kadada terkenal.
Ini pula imam sorangan, imam samudra ujarnya. Nah itu teroris, lah, dan salah sudah. Nah, jadi jangan mengupati kalau sampai ada pengajian yang kada ada sumber Al-Qur'annya, kada ada hadisnya, kada ada kitab Imam Salafus Shalihin, maka jangan diupati. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waqad jama'ahu al-Imam al-Ghazali fi kutubihi al-'azimati al-qadrul kabiratul khatiratu 'inda man lahu basiratun bid-dini. Sungguh kata Imam Haddad ialah membuat pernyataan pendapat Imam Haddad, sungguh telah menghimpunkannya Al-Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Haddad membuat pernyataan tentang keistimewaan Imam Al-Ghazali. Sekarang Wahabi memandahkan Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali hadisnya maudhu palsu. Imam Haddad mengwali kutub berapa puluh tahun aja madahkan seluruh kitab ulama-ulama ushalihin itu sudah dihimpunkan di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali. Bahkan beliau menyebutkan dengan kalimat fi kutubihil azimah, dengan di dalam kitab-kitabnya yang agung, yang istimewa. Imam Ghazali, insyaallah. Dan kita kalau membaca kitab Imam Ghazali kan, dulu disuruh Habib baca Ihya Ulumuddin tuh, tapi jauh mahadang umur 40 rawas sudah. Ini kan sudah 40-an sudah. Nah insyaallah kita beberapa masa, tapi bertingkat mulai yang halus sampai yang ganalnya. Jangan ganal langsung, halus dulu. Halus itu ada Minhajul Abidin, kalau fikih ada Bidayatul Hidayah. Ghazali ini mengarang kitab, dalam riwayatnya kurang lebih 300 kitab yang diwariskan beliau sampai hari ini. 300 biji kitabnya. Masa biji setahun, 300 tahun kita belajar. Biji setahun, pokoknya 300 tahun ini habis. Cuman yang masyhur aja nanti baca. Karena yang halus-halusnya itu sudah terangkum juga di gana-gananya. Nah, sudah terangkum di gana. Jadi nang gana-gana masyhur itu aja nanti baca di hati. Al-qadrul kabiratul khatiratu 'inda man lahu basiratu bid-dini. Kata beliau, yang kitab Imam Ghazali yang agung, yang istimewa itu adalah yang mempunyai nilai yang besar. Nah, penting di sisi orang yang memiliki basiratu bid-din, penglihatan hati yang bersih di dalam perkara agama. Orang nang hatinya rigat, ini kada katuju membaca kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Imam Ghazali. Jadi nang katuju membaca kitab Imam Ghazali rata-rata adalah wali-wali kutub, wali-wali Allah Ta'ala. Nah di situ kita lah. Jadi kutubil a'immah tadi itu, kitabnya para imam itu dihimpunkan sudah di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Wa rusukhun fil ilmi, dan juga kitab Imam Ghazali itu biasanya dibaca, dikaji oleh orang yang dalam pengetahuan agamanya. Wa rusukhun fil ilmi. Hanya majelis-majelis yang membaca kitab Imam Ghazali itu majelisnya dihadiri oleh orang ratusan ribu bahkan lebih. Abah guru sekumpul balik baca Ihya Ulumuddin. Siapa pengarangnya? Imam Ghazali. Abah guru Zuhdi membaca Minhajul Abidin, itu karya imam besar Imam Ghazali. Puluhan ribu membludak manusianya, ya. Itu karena warusuhun fil ilmi, orang yang membaca kitab Ghazali itu adalah orang yang dalam pengetahuannya tentang agama. Wa kamalun fil yaqini, dan wa kamalun fil yaqin, dan sempurna di dalam keyakinannya kepada Allah. Fawazib ala mutala'atiha, maka kata Imam Haddad menasihati kita, rutinkan, wajib rutinakan jazidin ala maqala'atiha, atas mengkaji kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Rutinakan. Ulun wah ini kita hakun lagi baca kitab Imam Ghazali kenapa? Menyemang beludak ulun hendak umur. Nah, para penguru, nanti guru-guru kita nang beludak jemaahnya. Nah,
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya Allah, ini pun belum jadi lagi. Makanya jangan Habib anu aja gas kah, jangan digas dulu. Nah, santai aja sampai luluh dulu juga. Ya Allah, nah mau digas karena ya Allah, kan lawas masanya itu tuh darinya kayak itu. Tapi Imam Ghazali insyaallah dan sampatlah panjang umur kita bertahan. Baca mengkaji mutalaah Ghazali. In kanat laka himmatun bisuluki tariqi. Jika kamu termasuk orang nang cinta atau orang nang gemar nang kuat cita-citanya himmah bisuluki tariq, menempuh jalan tariqat. Jadi orang yang menempuh jalan tariqat, kegemarannya itu adalah pasti membaca atau memutalaah kitab Imam Ghazali. Warabatun fil wusuli ila maratibit tahqiqi, dan mengharapkan atau berkeinginan untuk mendapatkan atau mencapai martabat-martabat dalam ilmu hakikat. Jadi orang nak naik martabatnya dalam bidang hakikat itu rasa dari panah sampai ke istighraq. Nah ini kalian jelaskan itu martabat hakikat ngarannya. Wa qadim paradatil kutubul ghazaliyatu min baini kutubil muhaqqiqin min as-sufiyati bil jam'i wat tahrir. Kata Imam Haddad, sungguh kadada tandingannya kitab-kitab Imam Ghazali. Ini lain urut padahal lah Imam Haddad nih. Sungguh kadada tandingannya kitab-kitab karya Imam Ghazali dibandingkan di antara kitab-kitab ilmu hakikat daripada ulama-ulama sufi. Nah, bil jam'i wa tahrir, dalam kumpulan hadisnya, kosakatanya, kalimat hikmahnya. Nah, seperataan pokoknya yang paling hebat kata Imam Haddad adalah karya Imam Al-Ghazali. Wa husulit ta'thiri fi zamanil qasir, dan memberi bekas yang luar biasa di dalam hati pada zaman yang dekat, waktu yang singkat. Jadi kalau orang mau belajar kitab Ihya, kitab Imam Ghazali ini, itu dalam waktu yang singkat berasa hati lain luar biasa. Hati luar biasa. Nah, asalnya kotor jadi bersih. Nah, asalnya ada diperlihatkan Allah apa sesuatu yang ajaib, jadi kasyaf, hatinya bisa melihat. Nah, dengan basirah, dengan mata hati, bukan mata ini, mata hati itu bisa melihat sesuatu yang kadang dilihat orang, atau merasakan sesuatu yang kadang pernah dirasakan oleh orang awam biasa. Wa husul ta'thiri bil zamanil qasir. Wa 'alaika bil iktsari min qira'ati kutubil hadits wa tafsir. Kemudian Imam Haddad memberikan nasihat kepada kita lagi, dan pastikan kamu, kata beliau, bil iktsari, dengan memperbanyak min qira'ati kutubil hadits wa tafsir, daripada membaca kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah, kita hadisnya ada, tafsirnya ada, tasawufnya ada, fikihnya ada, maksudnya Qurannya ada juga, tajwidnya sampai tajwidnya ada belajar. Kalau di Salatul Mu'awanah ini campuran antara fikih dengan tasawuf. Nasihat kan. Wa min mutala'ati kutubil qaumi 'amatan, dan daripada mengkaji kitab-kitab secara umum, secara umum. Fa'in dzalika fathun 'amun wa sulukun tamun, karena sesungguhnya kitab-kitab itu fathun 'amun, menjadi pembuka secara umum, dan wasulukun tamun, dan jalan yang sempurna. Jadi kitab-kitab yang ditulis ulama itu tadi itu menjadi pembuka luar biasa bagi kebatilan kita, dan juga menjadi jalan yang sempurna. Sama qala ba'dul arifin, sebagaimana perkataan sebahagian al-arifin, orang-orang yang arif billah,
walakin yanbaghi laka an tahtariza min mutala'ati ma yashtamilu min lisailihim 'ala al-umuri al-ghamidati wal haqa'iqil mujarradati. Nah, kata beliau memberikan apa namanya, rambu-rambunya ada semua kitab itu dipelajari boleh. Walakin akan tetapi kata beliau yang bagi lakaan tahtariza, agar kamu harus berhati-hati daripada mengkaji kitab mayastaminu min rasailihim al-umuril ghamidah, kitab apa yang menghimpun di dalam kitab itu, kitab mereka atas perkara yang sulit. Jangan nak mengkaji surangan kitab-kitab yang sulit. Itu daripada hizib. Jadi kitab-kitab masalah Nur Muhammad umpamanya lah, itu jangan dipahami surangan. Nah, kitab-kitab masalah syuhud wahdatul af'al, syuhud wahdatul sifat, asma, zat dan sebagainya itu jangan dipahami surangan. Kalau dipahami surangan, ujungnya kena ya bisa stres pada hizib itu atau bisa sesat. Hati-hati kata beliau untuk mengkaji kitab-kitab yang menghimpun perkara yang sulit, wal haqa'iqil mujarradah, dan juga perkara hakikat-hakikat yang sifatnya abstrak yang sulit dipahami. Wa hadhihi al-ashya'u tujadu fi aktsari mu'allifati Syekh Muhammad Ibnu Arabi, dan hal ini kata beliau tujadu dapat engkau dapati pada kebanyakan karangan atau kitab karangan daripada Syekh Muhammad Ibnu Arabi. Jadi Syekh Muhammad Ibnu Arabi itu banyak menuliskan judul-judul kitab, yang kitab-kitab itu sulit untuk dipahami. Ini sulit, ini sulit, jangan orang awam. Apa di rumah itu ada kitab 36 kitabnya. Itu ujar Habib Zain, nah, di Madinah, jangan dibaca oleh orang awam. Bukan berarti kitab itu salah, ada. Cuman banyak yang sulit, kata-kata sulitnya. Jangan dibaca oleh orang awam atau pengajian umum, jangan, kata dia. Nah, itu kan ada anunya, ada rambu-rambunya. Wa fi syai'in min rasail Imam Al-Ghazali kal Mi'raj wal Matnuni bihi, dan pada sesuatu daripada risalahnya Imam Ghazali seperti umpamanya kitab Mi'rajnya dan kitab Al-Matnun namanya. Wa qad zaqa Syekhu Zaruqa bi ta'sisil qawaid qa'idatu bi tahdhiri min al-kutub allati tajri hadzal majra. Dan sungguh telah menyebutkan Syekh Zaruqa bi ta'sisil qawaid, di dalam kitab ta'sisil qawaid, qaidatun, satu kaidah bi tahdhiri min al-kutub allati, pada memperingati kitab-kitab yang sekarang telah beredar, kata beliau. Banyak kitab beredar. Faraja'aha in syi'ta, maka kembalilah jika kamu menghendaki. Nah, jadi Imam Haddad nasihati kita, kalau mengaji kitab maka harus berguru gitu aja, jangan dipahami soalnya. Nah, ada gurunya. Walam yadhkur fi jumlatiha mu'allifat Syekh Abdul Karim Al-Kailani li'annahu mutaakhirun, dan tidak menyebutkan pada jumlahnya pengarang mu'allif yaitu Syekh Abdul Karim Al-Kailani li'annahu mutaakhirun, karena bahwasanya beliau adalah ulama mutaakhirun. Ulama mutaakhirun itu 500 Hijriah ke bawah. Jadi 500 Hijriah ke bawah, kalau Imam Ghazali itu 450 Hijriah akhirnya. Nah, jadi termasuk ulama awal-awal salafus shalih, ulama salaf karena terdahulu. Kalau ini mutaakhir. Wa muallifatuhu min indi akhiriha mimma yanbaghi al-ihtirazu anha itharan lis-salamah, dan karangan-karangan daripada yang akhirnya, daripada yang kita disuruh berhati-hati itu adalah itharan lis-salamah, supaya apa? Supaya kita selamat. Jadi janganlah membaca kitab-kitab itu. Nah, sampai sini ya, kita sambung minggu akan datang, setelah bulan akan datang di mana 10. Oke, mungkin ada tentang betul.
Sebelum ditutup silahkan jangan takut. Pengumuman isuk mengagakian mengkadahur kita gotong royong manufundasi Masjid Nur Syifa teras di belakang manu galap mengkadahur ya orang aku. Gih adalah yang bertakut. Ada ibu-ibunya sobat-sobat. Oke. Waalaikumsalam. Gitu. Tapi kami ini belum tahu apa tiba-tiba hikmahnya, manfaatnya dari korban tersebut untuk bagian ke korban. Jadi belum kita kondisi korban. Kurban itu hukumnya sama langsung yang menurut surah Al-Kautsar. Nyala Inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Nah Tuhan mintanya dua aja. Fasholli li rabbika wanhar. Nah karena nikmat itu banyak ya Tuhan, maka sebagai balasan bayarannya kalian sholat. Nang kedua wanhar. Nang kedua ini kurban. Jadi lamun inya kita banyak berisi rezeki tiap tahun, rezekinya banyak, maka dianjurkan berkurbannya tiap tahun. Ya paling kada sekali seumur hidup bagi nang berduit, maka ada duit kada wajib. Nah itu untungnya. Jadi kalau ibadah nang hubungannya lawan duit, itu kada mewajibkan. Nah kayak haji itu wajib bagi nang mampu, nah ada, ya lah. Padahal haji itu wajib, sekitar 7 kurban itu sejujurnya bagi nang berduit wajib. Bagi nang kada sunat muakkad. Nah kata nang kada ya kan diwajibkan. Tapi bagi nang berduit fasholli li rabbika wanhar kurban. Nah kemudian pula hikmah kurban diantaranya karena waktu menyebarang siratal mustaqim, nang 1000 naik 1000 mendatar 1000 turun 3000 tahun itu orang bakayakat. Nah naik berjalan dia pakai kendaraannya bukan sapi itu. Nah sapi itu berjalan naik sapi ya, sapi itu diganti Tuhan kena walau dengan apa bendanya, pokoknya ada kendaraannya menyampaikannya langsung ke surga. Nah itu hebatnya. Jadi sholat kurban ayatnya itu fasholli li rabbika wanhar, sholat kurban jadwal. Bahkan ada hadis yang keras gitu. Nah, jangan ujar Rasulullah kamu dekati tempat ibadahku kalau ikut pada berkurban. Nah, jangan mendekati tempat ibadah, artinya masjid, anggar, mereka pada berkurban. Ini ancaman bagi orang sugih. Orang sugih nang mau berkurban. Jadi tiap tahun jalannya duitnya kurban. Jangan sampai beranggapan kurban itu ibadah sekali seumur hidup. Kada. Nah, itu rutinitas. Nah, waktunya setahun sekali, kada tiap hari. Jadi itu dapat duit tiap tahun kurban. Mun kada kawas sapi ya kambing. Nah, ini dua aja. Sapi atau kambing dan sejenisnya. Mun ayam lain kurban karena itu kurban perasaan. Yang lah mun sapi terlarang, tapi sapi kalau 7 orang jen Nabi. Nah, sapi 7. Nah, jadi bagi 7. Sapi punya kawas serangan bagus lagi, ulun sapi serangan aja bagus lagi, laju benar kita tahu keuangannya. Karena kawan lagi supir serangan cocok langsung. Nah gitu kan. Nah itu hikmah daripada kurban. Boleh nabur barisan, boleh
Ibadah itu boleh tolong menolong, sembahyang boleh tolong menolong sejujurnya. Nang alim jadi imam, nang kada alim di belakang. Nang kada alim kada bisa baca, ya kada bisa baca apa-apa. Nah maka dalam hukum fikih umpat nang alim. Bila nang alim rukuk umpat rukuk. Si makmum kan baca Fatihah dulu yang kada bisa disajahir sah sembahyangnya karena mau umpati imam. Kalau yang bisa baca Fatihah baca seadanya tetap sah mau umpati imam. Itu kan tolong menolong karena nang kada bawa jalan. Nah dibawa ke langgar masjid itu nolongi artinya tuh. Jadi boleh aja. Jadi akadnya barisan itu akad ta'awun. Nah dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu ya Tuhan dalam perbuatan takwa. Nah dalam kebaikan dan takwa. Boleh. Barisan orang 21 7 kan setahun berarti 3 tahun. Nah tahu bilanya karena cuman dilun bilanya karena nah jangan disambat itu 21, jangan 7, jangan kurban. Jadi namanya itu baniyat hadiah. Nah jadi julung duit hadiah nah gua nikah bertujuh kurban tahun ini. Nah karena tahun kena pun saya tahu pulang kayak jangan itu nih kurban orang 21 nih salah betul. Kalau intansi nama kurban, nah itu siapa yang ampun amanah itu yang kurban dan intansi itu. Ya, menintansi kurban udah mau. Nah, kumpulan lebih kurang banyak. Nah, maka diserahkan ke masjid. Maka di masjid itu panitianya berarti yang mewakili kurban itu. Nah, itu. Ada lagi dah? Ada lagi. Bismillah. Begini. Daging kurban, kurban boleh aja makan lah, kecuali kurban najar. Kalau najar udah boleh. Ya, maka hukumnya seberatan sampai bulu-bulunya ada boleh. Kalau yang kurban sunat boleh makan, tapi jangan disimpan nih. Ini sebelah bulu aja, sebelah dikurbani, anu apa disimpan nih, saya makan setengah tahun. Boleh. Berarti kulkas ya ada, jangan ada boleh. Nah, sekedar makan, dimakan boleh. Tapi diaruhakan lawan keluarga boleh aja. Nah, kecuali nazar boleh tidak boleh. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya, dan mudah-mudahan kabul hajat kita, berataan, hajat kita, dan mudah-mudahan sampai pahala-pahalanya juga kepada almarhumah keluarga kita yang sudah wafat. Ala hadihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين وعلم التأويل يسر علينا أمر الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وأولادنا من العلماء العاملين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والدائم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.